Hypertrichosis adalah kondisi medis langka yang menyebabkan pertumbuhan rambut berlebihan di tubuh manusia, termasuk di area yang biasanya tidak ditumbuhi rambut lebat seperti wajah, dahi, telinga, hingga punggung. Kondisi ini bisa muncul sejak lahir atau berkembang di kemudian hari, dan sering membuat penderitanya tampak seperti gambaran manusia serigala dalam legenda. Sindrom ini disebabkan oleh kelainan genetik yang mempengaruhi cara tubuh mengatur pertumbuhan rambut. Dalam beberapa kasus, hypertrichosis dapat dipicu oleh gangguan hormon, efek samping obat tertentu, atau kondisi medis lain yang mengganggu sistem metabolisme tubuh. Hypertrichosis terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama adalah hypertrichosis kongenital, yang sudah ada sejak lahir dan sangat jarang terjadi. Kedua adalah hypertrichosis yang didapat, yang muncul secara perlahan akibat faktor eksternal, seperti obat, penyakit, atau perubahan hormon dalam tubuh. Selain perubahan fisik yang mencolok, kondisi ini sering berdampak besar pada kesehatan mental penderitanya. Banyak penderita mengalami tekanan sosial, hingga gangguan kepercayaan diri karena penampilan mereka dianggap tidak biasa oleh masyarakat. Berbeda dengan mitos manusia serigala yang bisa berubah wujud dan memiliki kekuatan supranatural, hypertrichosis adalah kondisi medis murni tanpa unsur mistis. Namun, karena penampilan yang ekstrem dan jarangnya kasus ini, kondisi tersebut sering disalahartikan sebagai fenomena gaib dalam sejarah dan cerita rakyat. Fibrodysplasia ossificans progressiva atau FOP adalah penyakit genetik yang sangat langka di mana jaringan lunak seperti otot, tendon, dan ligamen perlahan berubah menjadi tulang. Proses ini membuat tubuh penderita seolah membatu dari dalam karena tulang baru tumbuh di tempat yang seharusnya tetap lentur. Hal paling berbahaya dari FOP adalah cedera ringan, benturan kecil, suntikan, atau luka sederhana dapat memicu pertumbuhan tulang baru secara permanen. Artinya, tindakan medis biasa yang aman bagi orang normal justru bisa mempercepat kelumpuhan pada penderita FOP. FOP terjadi pada sekitar 1 dari 2 juta orang di dunia. Gejala awalnya sering muncul sejak bayi, biasanya ditandai dengan kelainan pada jempol kaki. Karena sangat jarang, banyak penderita salah diagnosis, sehingga penanganan yang keliru justru memperparah kondisi mereka. Seiring waktu, tulang baru membentuk kerangka kedua yang mengunci pergerakan tubuh. Penderita perlahan kehilangan kemampuan mengangkat tangan, berjalan, bahkan membuka mulut. Namun, organ vital seperti jantung dan otak tidak ikut berubah menjadi tulang. Hingga kini, belum ditemukan obat yang bisa menghentikan atau membalikkan FOP. Pengobatan hanya berfokus pada mengurangi peradangan dan mencegah cedera. Karena itu, penderita FOP harus menjalani hidup dengan kehati-hatian ekstrem untuk memperlambat proses pembatuan tubuh mereka. Sindrom Progeria adalah kelainan genetik yang sangat langka, di mana tubuh anak mengalami proses penuaan ekstrem sejak usia dini. Anak dengan kondisi ini terlihat sehat saat lahir, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan hanya dalam beberapa tahun pertama kehidupannya. Progeria disebabkan oleh mutasi pada gen LMNA yang berperan menjaga kestabilan inti sel. Mutasi ini menghasilkan protein abnormal bernama progerin yang membuat sel-sel tubuh cepat rusak dan kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri. Anak dengan progeria memiliki ciri khas seperti pertumbuhan yang sangat lambat, kulit tipis dan kaku, rambutnya rontok, wajah tampak tua, serta tulang yang rapuh. Meski tampak menua secara fisik, kemampuan berpikir dan kecerdasan mereka tetap normal seperti anak seusianya. Penuaan dini menyebabkan organ vital menurun lebih cepat, terutama jantung dan pembuluh darah. Sebagian besar penderita progeria mengalami penyakit jantung atau stroke di usia sangat muda, yang menjadi penyebab utama kematian pada kondisi ini. Hingga saat ini, progeria belum dapat disembuhkan,
Namun penelitian terus berkembang. Beberapa terapi mampu memperlambat kerusakan sel dan meningkatkan kualitas hidup penderita, sekaligus membantu ilmuwan memahami proses penuaan manusia secara lebih luas. Congenital insensitivity to pain adalah kelainan genetik langka yang membuat seseorang tidak bisa merasakan sakit sejak lahir, bukan karena sarafnya mati, tetapi karena sinyal rasa sakit tidak pernah sampai ke otak. Mereka tetap bisa merasakan sentuhan, panas, atau dingin, tetapi tubuh tidak memberi peringatan saat terjadi cedera. Kondisi ini disebabkan oleh mutasi gen tertentu, terutama gen yang berperan dalam pengiriman sinyal nyeri melalui sistem saraf. Akibatnya, saraf yang seharusnya memberi alarm bahaya tidak berfungsi. Tubuh tetap terluka, tetapi otak tidak menerima pesan bahwa ada kerusakan. Sekilas terdengar seperti kekuatan super, tetapi kenyataannya sangat berbahaya. Penderita bisa patah tulang, luka bakar, atau infeksi parah tanpa sadar. Banyak dari mereka mengalami cedera serius sejak kecil karena tubuh tidak memberi sinyal untuk berhenti atau melindungi diri. Orang dengan kondisi ini harus hidup dengan pengawasan ketat seumur hidup. Mereka perlu rutin memeriksa tubuh, gigi, dan organ dalam untuk mendeteksi luka tersembunyi. Aktivitas sederhana seperti berjalan, makan, atau olahraga bisa menjadi berisiko tanpa kontrol yang ketat. Kasus ini menunjukkan bahwa rasa sakit bukanlah musuh, melainkan sistem pertahanan alami tubuh manusia. Tanpa rasa sakit, tubuh kehilangan alarm paling penting untuk bertahan hidup. Apa yang terasa menyiksa bagi kita justru adalah mekanisme penyelamat yang tak tergantikan. Fatal familial insomnia adalah penyakit saraf langka yang membuat penderitanya perlahan kehilangan kemampuan untuk tidur. Bukan karena stres atau kebiasaan, tetapi karena kerusakan langsung pada otak. Penyakit ini bersifat mematikan dan diturunkan secara genetik dalam keluarga tertentu. FFI disebabkan oleh mutasi gen PRNP yang menghasilkan protein prion abnormal. Protein ini merusak bagian otak bernama talamus, yaitu pusat pengatur tidur, kesadaran, dan ritme tubuh, sehingga sinyal tidur tidak bisa bekerja sama sekali. Penyakit ini berkembang bertahap, dimulai dari sulit tidur ringan, lalu berubah menjadi tidak bisa tidur sama sekali. Seiring waktu muncul gejala lain seperti gangguan bicara, gerakan tidak terkendali, kecemasan ekstrem, dan hilangnya fungsi kognitif. Tanpa tidur, tubuh kehilangan kemampuan memperbaiki sel, mengatur hormon, dan menjaga sistem saraf. Pada FFI, kerusakan otak terus berlangsung tanpa bisa dihentikan, hingga akhirnya organ-organ vital gagal berfungsi dan menyebabkan kematian. Hingga saat ini, tidak ada obat yang mampu menyembuhkan atau menghentikan fatal familial insomnia. Perawatan hanya bersifat paliatif, bertujuan mengurangi penderitaan. Sementara harapan hidup penderita biasanya hanya beberapa bulan hingga beberapa tahun setelah gejala muncul.